Hai YouTubers, pabrikan pesawat terbang sudah menginvestasikan waktu dan dana yang sangat besar untuk menguji desain pesawat mereka. Walaupun ada perkembangan teknologi dan teknik rekayasa yang pesat, pengujian yang ekstensif dan seringkali ekstrim masih diperlukan untuk memastikan keamanan dan kinerja pesawat. Boeing sebagai salah satu produsen pesawat komersial terbesar di dunia yang sudah diakui komitmennya dalam melakukan uji coba pesawat. Perusahaan ini melakukan berbagai macam jenis tes, termasuk tes lepas landas vertikal yang mempush pesawat ke batas kemampuannya. Saat menjalani uji coba ini, pilot melakukan berbagai manuver seperti belokan tajam dan manuver turun untuk memastikan pesawat mampu bisa mengatasi situasi apapun. Airbus sebagai perusahaan kedirgantaraan asal Prancis yang memproduksi pesawat komersial dan militer juga melakukan pengujian yang sangat ketat. Seperti pesawat Atlas A400M, sebuah pesawat transportasi berukuran besar dengan rentang sayap sepanjang 45 meter yang terbukti sangat lincah walaupun berukuran besar. Pesawat ini mampu lepas landas dengan sudut hampir vertikal dan bisa melakukan belokan serta manuver yang tajam. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan pesawat, Airbus dan produsen pesawat lainnya menguji pesawat mereka dalam beberapa skenario yang ekstrim. Salah satunya pengujian cuaca ekstrim. Pesawat punya banyak komponen dan sistem yang sangat penting yang rentan terhadap suhu yang sangat dingin, sehingga pengujian cuaca dingin sangat penting untuk mendapatkan approval dari perusahaan. Begitu juga pengujian cuaca panas juga diperlukan untuk melihat bagaimana bagian-bagian komponen dari pesawat memuai dan berperilaku secara berbeda pada kondisi yang lebih hangat. Karena kepadatan udara juga bisa mempengaruhi bagaimana pesawat untuk terbang dan berbelok. Pada saat uji coba gravitasi negatif, Airbus melakukan uji coba pada pesawat A330 untuk melihat bagaimana pesawat tersebut bisa tetap beroperasi pada saat terjadi turbulensi pada saat terjadinya gravitasi negatif dalam jangka waktu yang singkat. Kecepatan yang digunakan selama uji coba bisa diatur, baik itu kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, yang akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Salah satu situasi terburuk yang mungkin terjadi pada pesawat penumpang adalah kehilangan daya mesin. Dan untuk menguji reaksi dari pesawat 7879 Dreamliner di dalam situasi tersebut, tim dari Boeing melakukan serangkaian uji coba lepas landas vertikal, termasuk melakukan lepas landas dengan menghilangkan daya dorong mesin jet secara tiba-tiba sebelum atau setelah lepas landas. Uji coba selanjutnya adalah tes kecepatan minimum pengendalian di atas tanah atau yang disingkat FMCG. Yang dimana pilot melakukan manuver di landasan pacu dan mematikan mesin pesawat mereka. Lalu, pilot harus segera merespon kondisi tersebut agar pesawat tidak melenceng dari landasan pacu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesawat bisa tetap di jalur landasan yang aman, tanpa melewati batas 30 derajat dari jalur penerbangan yang seharusnya. Uji coba lain yang beresiko tinggi adalah rejected takeoff, di mana situasi ketika pilot atau ground control memutuskan untuk membatalkan lepas landas pesawat pada detik terakhir. Selama uji coba ini, pilot juga harus secara mendadak mengerem pesawat saat pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 321 km per jam di landasan pacu. Meskipun dalam kondisi skenario buruk seperti itu, Boeing 7478 bisa berhenti dengan aman, tapi saat berhenti roda pesawat menjadi overheat, sehingga mengharuskan ban pada roda pesawat harus dikempeskan agar melindungi petugas pemadam kebakaran dari kemungkinan terjadinya sebuah ledakan. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa pesawat bisa berhenti dengan aman saat terjadi penolakan lepas landas atau rejected takeoff dan tidak membahayakan keselamatan penumpang dan kru pesawat dengan menyalahi jalur penerbangan yang telah ditetapkan. Crosswind juga jadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pilot saat melakukan pendaratan pesawat.
Hal ini terjadi ketika konfigurasi landasan pacu dan kondisi cuaca memaksa pilot untuk menghadapi gaya angin tegak lurus saat melakukan pendaratan. Saat menjalani uji coba penerbangan ini, Airbus menunjukkan bahwa pilot tidak memerlukan keterampilan khusus untuk bisa mendaratkan pesawat mereka dalam kondisi crosswind yang kuat. Untuk bisa melakukan hal ini, pilot harus menggunakan teknik yang disebut crebated approach. Teknik ini di mana arah hidung pesawat sedikit keluar dari garis landasan pacu, sementara pilot tetap menjaga sayap pesawat agar tetap sejajar. Dan pada detik terakhir, pilot harus meluruskan pesawat dengan kemudinya, yang memungkinkan pesawat bisa mendarat di sepanjang garis tengah landasan pacu. Airbus juga memiliki masalah lain terkait kinerja pesawat mereka, yaitu penyerapan air. Saat hujan turun dengan deras, air bisa mengumpul di landasan pacu dan menyebabkan percikan air yang besar saat pesawat lepas landas. Sayangnya, mesin turbin pada pesawat terkadang bisa mati atau terbakar ketika turbin pesawat menyerap terlalu banyak air. Dan untuk menghindari hal ini, para insinyur Airbus merancang mesin dan undercarriage pesawat dengan cara mendorong air di sekitar badan pesawat, bukan ke arah mesin. Sebagai uji coba, sebuah landasan uji coba disiapkan dengan beberapa genangan air, dan pesawat Airbus A350 harus melewatinya dengan kecepatan yang bervariasi. Dengan menggunakan teknik perekaman visual dan data sensor, seorang insinyur bisa menganalisis berapa banyak air yang diserap setiap kali pesawat melintasi genangan air tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mesin pesawat tidak mati atau terbakar saat menyerap air ketika lepas landas. Di laboratorium cuaca McKinley di Florida, militer Amerika Serikat membangun sebuah hanggar pengendali cuaca yang sangat besar, di mana suhu bisa diatur di suhu berapa saja, antara minus 53 sampai 73 derajat Celcius. Pada tahun 2014, Airbus A350 XWB jadi pesawat pertama dari perusahaan Airbus yang mengalami semua kondisi ekstrim. Mulai dari panas dan kering, panas dan lembab, dingin dan basah sampai ke simulasi hujan dan salju. Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasi insinyur kedirgantaraan dalam memastikan jika pesawat mereka bisa beroperasi dalam kondisi apapun. Uji coba pesawat terbang sangat penting pada proses pembuatan pesawat terbang. Berbagai uji coba yang dilakukan oleh produsen pesawat seperti Boeing dan Airbus, mulai dari pengujian cuaca ekstrim sampai ke skenario kegagalan mesin. Untuk membuktikan upaya perusahaan untuk memastikan keamanan dan kinerja pesawat buatan mereka. Pengujian gravitasi negatif, penolakan lepas landas, dan pendaratan dalam kondisi crosswind merupakan beberapa contoh pengujian beresiko tinggi yang dilakukan oleh para pilot dan insinyur kedirgantaraan. Dan laboratorium cuaca McKinley di Florida adalah contoh mengesankan dari upaya perusahaan untuk memastikan jika pesawat buatan mereka bisa tetap beroperasi secara baik dan aman pada kondisi yang sangat ekstrim. Demikian video daftar 5. Subscribe dan nyalakan tombol notifikasi kalau tidak mau ketinggalan konten video seperti ini. Terima kasih.